Jamaah YouTube yang berbahagia, Indonesia dikenal memiliki banyak sekali bangunan candi peninggalan masa lalu. Ada candi-candi yang hanya berukuran kecil, namun ada juga candi-candi yang dibangun dengan sangat megah. Dan, kali ini kita akan mengulas candi-candi termegah di Indonesia, beserta sejarah, serta legenda penciptaannya. 6. Candi Plaosan. Jamaah, Candi Plaosan adalah sebutan untuk kompleks candi yang terletak di Dukuh Plaosan, Kecamatan Prambanan, Jawa Tengah. Candi Buddha ini letaknya tidak terlalu jauh dari kompleks Candi Sewu dan Candi Prambanan. Sejarah dibangunnya Candi Plaosan ini diperkirakan pada awal abad ke-9 Masehi, pada masa pemerintahan Rakai Pikatan dari Kerajaan Mataram Hindu. Menurut kisahnya, latar belakang dibangunnya Candi Plaosan dimulai ketika Rakai Pikatan memutuskan untuk menikah dengan Pramodawardhani. Walaupun hubungan percintaan mereka menimbulkan banyak keresahan dan penolakan, karena perbedaan agama yang mereka anut, di mana Rakai Pikatan berasal dari dinasti Sanjaya yang menganut agama Hindu, sedangkan Pramodawardhani berasal dari dinasti Shailendra yang menganut agama Buddha. Keputusan mereka untuk menikah didasari oleh rasa cinta, dengan mengesampingkan perbedaan keyakinan yang mereka miliki. Rakai Pikatan membangun candi ini sebagai lambang rasa cintanya kepada sang istri, yang mana saat itu dia tetap memberikan kebebasan kepada sang istri untuk menganut agama yang berbeda. Candi Plaosan dianggap sebagai simbol nyata bahwa kekuatan cinta dapat menjadi alat untuk menyatukan perbedaan, serta menjadi simbol toleransi umat beragama. Cerita asmara kedua sejoli ini pun memunculkan mitos tersendiri untuk pasangan yang mengunjungi Candi Plaosan. Menurut mitosnya, pasangan yang datang ke Candi Plaosan dipercaya hubungan mereka akan langgeng. Tapi yang perlu digarisbawahi, kepercayaan ini masih sebatas mitos semata, namun benar tidaknya belum bisa dibuktikan secara ilmiah. 5. Candi Penataran. Jamaah, Candi Penataran atau Candi Panataran adalah kompleks bangunan candi Hindu yang terletak di Desa Penataran, Kecamatan Ngelegok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Candi yang memiliki nama asli Candi Palah ini dulunya merupakan tempat pemujaan bagi pemeluk Hindu Siwa. Candi ini disebut-sebut sebagai candi termegah di Jawa Timur, yang memiliki keunikan tersendiri dari segi relief. Tak seperti candi-candi Hindu lainnya, relief manusia di situs ini digambarkan dengan sosok seperti wayang kulit, dan ditemui juga relief-relief yang bernuansa erotis, hampir mirip dengan relief yang terdapat di Candi Sukuh. Meskipun jumlah reliefnya tidak sebanyak yang ada di Candi Sukuh, akan tetapi relief di Candi Penataran menggambarkan sensualitas yang lebih eksplisit, yaitu hubungan seksual antara sepasang pria dan wanita. Candi Penataran merupakan candi 4 abad, karena dibangun dan dikembangkan oleh beberapa kerajaan sekaligus, yaitu dari Kerajaan Kediri hingga Majapahit. Diperkirakan pembangunan candi ini berlangsung dari tahun 1197 sampai tahun 1454 Masehi. Di batu yang ada di sisi selatan bangunan utama candi, tertulis bahwa penataran dibangun pada awal abad ke-12 Masehi, atas perintah Raja Srengga dari Kediri. Namun ada pendapat lain yang menyebutkan bahwa candi ini telah mulai dibangun oleh Raja terakhir Kerajaan Mataram, yaitu Raja Airlangga, yang bertujuan untuk memperingati peristiwa penyerangan Haji Wurawari kepada Raja Dharmawangsa Teguh di tahun 1006 Masehi. Hal ini dapat terlihat melalui penggambaran relief Ramayana serta Kresnayana, yang bertujuan sebagai legitimasi kedudukan Raja Airlangga sebagai raja yang mumpuni untuk menyelamatkan bumi dari kehancuran. Pada masa Kerajaan Majapahit, proses pembangunan candi juga berjalan dengan menambahkan bangunan. Penambahan ini dilakukan oleh Raja Jayanegara sebagai Raja kedua Majapahit, yang berkuasa dari tahun 1309 sampai tahun 1328 Masehi.
Kemudian pembangunan dilanjutkan kembali oleh Ratu Tribhuwanatunggadewi hingga tahun 1477 Masehi. Jadi total waktu yang digunakan untuk membangun dan menyempurnakan candi ini berlangsung selama hampir 4 abad. 4. Kompleks Candi Arjuna. Jamaah, Kompleks Candi Arjuna berada di dataran tinggi Dieng, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Di dalamnya terdapat beberapa candi, antara lain Candi Gatotkaca, Candi Setyaki, Candi Bima, Candi Dwarawati, namun yang menjadi inti adalah Candi Arjuna. Sementara Candi Semar, Candi Srikandi, Candi Puntadewa, dan Candi Sembadra berada di sekitarnya. Kompleks Candi Arjuna pertama kali ditemukan pada tahun 1814 oleh seorang tentara Belanda yang bernama Theodor van Elf. Saat pertama kali ditemukan, kompleks ini masih tergenang oleh air, dan pada tahun 1856 baru dimulai pemeliharaan oleh seseorang berkebangsaan Inggris bernama H.C. Cornelius. Awal mula pemeliharaan dilakukan dengan mengeringkan air yang menggenangi seluruh bagian candi, dengan bantuan dari J. van Kinsberg dan pemerintah Hindia Belanda. Kemudian, pria berkebangsaan Belanda ini mengambil foto, gambar, dan beberapa catatan sejarah candi yang sangat berharga. Catatan sejarah ini kemudian diteliti dengan membaca sebuah prasasti yang mempunyai angka tahun 731 Saka, atau sekitar 808 Masehi. Prasasti ini merupakan prasasti tertua dengan tulisan Jawa kuno. Dan dari bukti-bukti yang ada, para pakar sejarah menyimpulkan jika Candi Arjuna ini dibangun pada masa Wangsa Sanjaya pada abad ke-7. 3. Situs Goa Gajah. Jamaah, situs Goa Gajah adalah sebuah pura Hindu kuno yang terletak di Desa Bedulu, Kecamatan Belah Batu, Kabupaten Gianyar, Bali. Letaknya tak jauh dari kota Denpasar. Saat ini, situs ini tengah berada dalam daftar tunggu untuk menjadi situs warisan dunia UNESCO. Gua dengan gerbang masuk yang dipenuhi ukiran ini memiliki banyak ceruk yang dulunya digunakan sebagai pertapaan. Di bagian luar terdapat sebuah kolam yang dijaga oleh patung-patung bidadari dan bidadara yang melambangkan 7 sungai keramat yang dipuja dalam kepercayaan Hindu India. Nama Goa Gajah berasal dari kata Lua Gajah yang muncul di Kitab Negara Kertagama karya Empu Prapanca. Goa Gajah sendiri diperkirakan sudah ada sejak abad 10 sampai 11 Masehi, tepatnya pada masa pemerintahan dinasti Warmadewa. Goa ini adalah tempat suci umat Hindu yang digunakan untuk ritual ibadah kepercayaan masyarakat setempat saat itu. Dan pada tahun 1923, seorang pejabat Hindia Belanda yaitu L.C. Heiting melaporkan penelitiannya dengan menemukan 3 patung, yaitu patung Trilingga, Arca Ganesha, dan patung Hariti. Kemudian pada tahun 1925, dilakukan penelitian lanjutan oleh Dr. W.F. Stutterheim. Sampai pada tahun 1950, J.L. Kriegman bersama pemerintah mulai melakukan penelitian lanjutan kembali. Hingga pada tahun 1954 sampai 1979, mulailah dilakukan beberapa penggalian situs. Beberapa penemuan dari hasil penggalian tersebut antara lain, kolam kuno pemandian suci atau petirtaan, dengan 6 buah patung berbentuk perempuan. Sampai saat ini, penemuan tersebut masih digunakan sebagai ritual dari masyarakat setempat, dengan keyakinan yang beragam. 2. Kompleks Candi Prambanan. Jamaah, dalam kompleks candi yang menjadi situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1991 ini, berdiri Candi Prambanan, yang juga disebut Candi Roro Jonggrang, Candi Sewu, Candi Bubrah, dan Candi Lumbung. Candi Prambanan merupakan situs candi Hindu terbesar yang ada di Indonesia. Candi ini didedikasikan untuk 3 dewa utama dalam agama Hindu,
yaitu Siwa, Wisnu, dan Brahma. Dalam kompleks Prambanan saja, terdapat 240 candi perwara atau pelengkap. Namun yang kerap menjadi pusat perhatian pengunjung, adalah Candi Siwa, yang di dalamnya tersimpan arca Dewi Durga Mahisasuramardini, yang menurut legenda setempat merupakan perwujudan Putri Roro Jonggrang. Konon menurut legenda, Roro Jonggrang meminta 1000 candi dalam satu malam sebagai syarat lamaran Bandung Bondowoso. Dan melalui bantuan pasukan jin, Bandung Bondowoso mampu menyelesaikan 1000 candi, yang pada akhirnya digagalkan sendiri secara curang oleh Roro Jonggrang. Mengetahui kecurangan yang dilakukan oleh Roro Jonggrang tersebut, Bandung Bondowoso pun marah, dan mengutuk Roro Jonggrang menjadi arca terakhir dari 1000 candi, yang dia bangun dalam satu malam tersebut. Maka muncullah sosok patung perempuan dalam salah satu arca Candi Prambanan. Kisah tersebut adalah legenda yang sudah sangat melekat dengan Candi Prambanan. Akan tetapi, sejarah asli Candi Prambanan diperkirakan dibangun oleh Rakai Pikatan, yang saat itu adalah raja dari Mataram kuno dari Wangsa Sanjaya. Pembangunannya sendiri dimulai pada tahun 850, yang mana dekat dengan waktu pembangunan Candi Borobudur. Menurut beberapa sumber, diperkirakan pembangunan Candi Prambanan ini adalah untuk menandingi pembangunan Candi Borobudur kala itu. Dan menurut prasasti Sivarga, pembangunan ini dilakukan untuk menghormati Dewa Siwa, yang merupakan dewa tertinggi umat Hindu. Sayangnya, kejayaan Candi Prambanan mulai surut, karena pada akhirnya, Empu Sindok, raja terakhir Mataram kuno dari Wangsa Sanjaya, memindahkan pusat kerajaannya ke daerah Jawa Timur. Akibatnya, bangunan yang dipelopori oleh pendahulunya tersebut, menjadi sepi dan seolah ditinggalkan begitu saja. Jika dilihat dari sejarah asli Candi Prambanan, patung yang menurut legendanya disebut sebagai patung Roro Jonggrang tersebut, sebenarnya adalah patung dari Dewi Durga Mahisasuramardani, yang menurut mitos juga dipercaya sebagai jelmaan dari Roro Jonggrang. Karena itulah, salah satu dari Candi Siwa yang berada di Prambanan ini, disebut sebagai Candi Roro Jonggrang. Terdapat 3 bagian utama dari Candi Prambanan, yakni Pelataran Jobo, Pelataran Tengahan, dan Pelataran Jero. 3 candi utama yang menyimbolkan 3 dewa utama dalam agama Hindu, berada di Pelataran Jero, yang mana menyimbolkan tempat kehidupan di mana dewa-dewi tinggal, atau yang dikenal sebagai Swargaloka. Jamaah YouTube yang berbahagia, sebelum lanjut ke pembahasan berikutnya, kami mohon bantuannya untuk subscribe channel ini terlebih dahulu, agar kami lebih semangat untuk menyajikan konten-konten yang menarik untuk kalian semua. Dan kami doakan untuk kalian yang subscribe, agar diberikan kebahagiaan serta rejeki yang melimpah. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan berikutnya. 1. Candi Borobudur. Jamaah, dari semua candi yang ada di Indonesia, maka yang paling megah dan paling dikenal oleh orang Indonesia, bahkan oleh penduduk dunia, tak lain dan tak bukan, adalah Candi Borobudur. Candi terbesar di Indonesia ini masuk dalam daftar situs warisan dunia UNESCO. Candi Buddha ini memiliki relief Buddha terbesar dan terlengkap di dunia. Umat Buddha dari seluruh dunia mendatangi candi ini untuk berziarah dan berdoa. Menurut catatan sejarah, awal dibangunnya Candi Borobudur terjadi pada abad ke-8 dan ke-9, yaitu sekitar tahun 800 Masehi, pada masa pemerintahan dinasti Shailendra. Pembangunan Candi Borobudur diprediksi membutuhkan waktu puluhan hingga ratusan tahun, sampai benar-benar rampung pada masa pemerintahan Raja Samaratungga tahun 825 Masehi. Namun tidak ada catatan sejarah yang dapat memastikan sebenarnya siapa sosok yang membangun Candi Borobudur. Dikarenakan pada masa itu, agama Hindu dan Buddha berkembang bersamaan di Pulau Jawa. Dinasti Shailendra tercatat sebagai penganut agama Buddha aliran Mahayana, sementara di sekitar Borobudur juga terdapat penganut Hindu aliran Siwa. Sejumlah arkeolog menduga, pembangunan Candi Borobudur mengalami perombakan sebanyak 4 kali. Awalnya pembangunan dimulai dengan meratakan dataran sekitar candi,
dan memadatkan tanah dengan batu untuk membentuk struktur piramida. Struktur tersebut kemudian berubah, dikarenakan ditambahnya luas undakan persegi dan melingkar. Kemudian, Borobudur mengalami perubahan terakhir pada undakan melingkar, dengan dilakukannya pelebaran ukuran pondasi. Kemegahan Borobudur sempat sirna selama berabad-abad, karena terkubur di bawah lapisan tanah dan debu vulkanik, yang kemudian ditumbuhi pohon dan semak belukar hingga menyerupai bukit. Tidak diketahui alasan pasti kenapa Borobudur ditinggalkan penduduk saat itu, namun teori sejarah mengarah pada erupsi Gunung Merapi, dan beralihnya keyakinan penduduk dari agama Buddha ke agama Islam. Kembalinya kemasyhuran Candi Borobudur terjadi pada masa kepemimpinan Thomas Stamford Raffles saat menjabat sebagai Gubernur Jenderal di Pulau Jawa pada tahun 1811 Masehi. Penemuan kembali diawali saat Raffles mendengar terdapat sebuah bangunan besar yang tersembunyi jauh di dalam hutan dekat desa Bumi Segoro. Raffles kemudian mengutus seorang insinyur Belanda yang bernama Christian Cornelius untuk memeriksanya. Tersiarnya kabar penemuan kembali Borobudur ternyata malah menjadi malapetaka terjadinya kerusakan di banyak tempat. Sampai pada akhir 1960-an, pemerintah Indonesia meminta bantuan kepada UNESCO untuk mengatasi permasalahan di Candi Borobudur. Renovasi Candi Borobudur menghabiskan waktu yang lama dan biaya yang besar, sampai penetapan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO pada tahun 1991 Masehi. Sebagai candi Buddha terbesar di dunia, sekaligus monumen Buddha terbesar di dunia, Candi Borobudur memiliki bentuk struktur seperti punden berundak, yang semakin ke atas semakin mengecil, dengan 4 buah tangga yang terdapat pada setiap arah mata angin. Dan yang lebih membanggakan lagi, sejak dulu Candi Borobudur masuk dalam daftar 7 keajaiban dunia, dan menjadi tempat wisata serta bukti sejarah kebanggaan Indonesia. Pelajaran penting. Jamaah YouTube yang berbahagia, setelah mengetahui bahwa negara kita kaya akan warisan budaya, dan memiliki banyak sekali peninggalan sejarah, yang menjadi bukti bahwa dulu nenek moyang kita memiliki peradaban yang luar biasa. Maka selayaknya kita semakin bangga dengan negara kita tercinta ini. Selayaknya kita juga harus menjaga warisan-warisan budaya yang ada di negara kita. Dan, bagaimana pendapat kalian tentang candi-candi termegah di Indonesia ini? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video Ikin Production selanjutnya.